Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama channel Matar Bicara, pelestari adat, tradisi dan budaya Betawi, termasuk persoalan adab kehidupan, dan yang mesti dijagain adalah tradisi lisan. Saya berhasil mengumpulkan banyak cerita-cerita zaman dulu yang dimana orang-orang Betawi menjaga adab dan adatnya yang tentu saja bersisian dengan nilai-nilai keagamaan. Kali ini saya mengajak buat teman-teman khususnya yang berusia di atas 50 tahun mengenang peristiwa-peristiwa zaman dulu. Saya kasih judul Pacaran Tempo Dulu Orang Betawi. Jadi jika ada seorang perempuan yang baik, yang terus dijagain namanya, tentu ada kepinginan mendapatkan jodoh yang baik juga. Biasanya diamprokin nyaknya si perempuan namanya si laki ini udah saling kenal, sudah saling mengetahui track recordnya. Orang baik ketemu orang baik, kan begitu kata hadis Nabi. Jadi pada saat perkenalan, kalau istilah sekarang tuh ta'aruf Sementara di bagian lain saking bebasnya main tembak sana tembak sini dengan gaya bebas. Saya ajak mengenang betapa hebatnya, bagusnya orang-orang tua zaman dulu menjaga keutuhan keluarga dalam nilai-nilai adab. Dan sekaligus menjaga adat Betawi yang baik ini. Jadi Alkisah, Samsul nih memang anak baik. Emaknya kepengen dia berjodoh sama Nurjana. Namanya aja keren nih, Cahaya Surga. Sekali dua kali masih didampingin keluarga, sering ketemu dan sekedar basa-basi. Nggak ada main nembak-nembak begitu. Kemudian kalau udah saling percaya, boleh deh sambangi tempat si perempuan. Tentu dengan batas-batas yang berlaku pada saat itu. Samsul suatu ketika habis sembahyang Isya datang nih ke rumahnya Nurjana. Rumah orang dulu biasanya di depan ada beranda, kemudian ada dua jendela dan tengahnya ada pintu. Maka mereka duduk berdua di beranda. Samsul bawa teng-tengan deh, martabak telur buat calon mertue. Nyanyi Nurjana juga respect sama Samsul. Keluarinlah teh manis sama kue-kue basah. Yang tentu aja bukan dibikin, kalau dikit pasti beli. Ini anak berdua duduk di bangku yang di tengahnya ada meja tempat naruh minuman dan makanan. Habis itu nyaknya masuk ke dalam, tutup pintu, tutup jendela udah pasti. Jangan lupa dari balik jendela, nyaknya kadang juga ditemenin babinya ngedengerin. Atau was-was terjadi sesuatu yang bikin musibah. Patokannya buat nyaknya, yang penting ada omongan deh, jangan pakai jeda. Kalau kira-kira nggak ada suara 2-3 menit, iseng aja deh nyaknya. Dia lemparin tuh kaleng kosong. Kelontang. Be, itu gimana tuh, liatin tuh, kucing apa tikus yang ngejatuhin. Nurjana paham, dia ngobrol lagi. Dan tentu aja masa waktunya nggak lama, nggak tengah malam, apalagi bang nginep, nggak ada zaman dulu. Nah, ngobrol, kadang-kadang
urusan-urusan kehidupan sehari-hari, nanya perilaku gimana, Samsul ngajinya, gurunya siapa, yang mualim mana kan gitu. Terus kira-kira ada rencana nyari kerja di mana dan sebagainya. Nurjana juga cerita karena dia juga cuman tibang lulusan sanawiyah, ya SMP lah ya. Cuman bilang bantunya karena babenya yang jadi tulang punggung kerjaan. Kalau ngobrol kira-kira 5 sampai 7 menit terus ada vakum, sunyi senyap. Babenya teriak, Don, karena nama emaknya Nurjana namanya Don, gua mau ke belakang dulu deh. Suaranya kenceng, terus ditangkep, dipahamin sama Samsul, ngobrol lagi deh dia. Kemudian dari dalam minyaknya bilang mau ikut nimbrung. Sul, katanya lo bisa ngaji. Apa yang udah lo hafal? Apa yang lo bisa bacain? Nyak pengen denger. Banyak sih Nyak, katanya Samsul. Tapi ntar saya pilihin yang enak, yang pas mengena. Alkisah dalam cerita ini tiba-tiba adanya Samsul, si Udin nongol, dia teriak, Bang, tadi Nyak nanya, itu kembalian beli sabun sama gula taruh mana? Oh, muncul deh. Dia bilang aja, entar, sambil ngomong pelan, nyuruhan adanya pulang. Samsul pegang. Bilangin namanya lo tadi kembaliannya udah saya taruh di gerobak dapur. Tepekur nyaknya si Nurjana, kepikir bagus juga suaranya nih Samsul. Cuman penasaran, ini adanya di Quran surat mana ayat berapa? Gua ini udah berapa kali khatam kayak nggak nemuin nih bacaan kayak gini. Rupanya memang si Samsul nih emang agak bisa ngaji sebenarnya, cuman gaya-gayaan dan kebetulan ditulung sama adek. Begitulah orang Betawi akalnya panjang. Alhasil hampir pukul 9 malam tuh Samsul pulang, cium tangannya babenya, dan dia tentu aja kagak kayak kita tamprak tomprok begitu, izin sama Nurjana. Ini adalah bagian dari cerita-cerita yang terjadi masa lalu ketika itu. Ini juga buat pesan kita, jangan saleh. Kita orang Betawi banyak akal, biar kata bandel, tibang-tibang ngaji kulhu aja mah beres dah. Alam taro, alam nasro, kena dah. Apalagi waduh he. Nah, buat abang-abang semua, kalau merasa pernah ngalamin kayak gini pasti ketawa. Adabnya orang Betawi itu dijaga, ya enggak. Apalagi kalau pacaran tuh maksudnya sampai kepada kehidupan rumah tangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.